Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wad dhalalatu ahluha finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Di malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-42 dalam membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid, berkaitan dengan ringkasan tentang penjelasan untuk Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah taala alaih. Adapun kitab Al-Mulakhas, syarah untuk Kitab At-Tauhid ini adalah syarah dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Alhamdulillah, di malam ini kita melanjutkan membaca satu hadis terakhir dari bab Maja'a fir ruqa wat tamaim, bab berkaitan dengan hal-hal yang datang berkenaan tentang ruqyah dan tamimah, jimat. Fokus kita di malam ini hadis terakhir dari hadis Sa'id bin Jubair. Dalam bab masalah ruqyah dan tamimah berkaitan dengan jimat. Maka hadis terakhir adalah hadis Abdullah atau hadis Sa'id bin Jubair, berkaitan dengan keutamaan orang yang melepaskan jimat dari orang lain. Keutamaan melepaskan jimat dari orang lain. Dari hadis Sa'id bin Jubair, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau katakan an Sa'id ibn Jubair annahu qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin. Rawahu Waqi' wa lahu an Ibrahim, yani Ibrahim an-Nakha'i, kanu yakrahuna at-tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membawakan satu athar dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin. Barang siapa yang memutus, menghilangkan tamimah, jimat, min insan, dari orang lain, kana ka'idli raqabah, maka tindakannya itu setara dengan dia memerdekakan seorang budak. Ketika kita membantu orang lain untuk terlepas dari jimatnya, untuk terlepas dan berhenti dari kesyirikannya, untuk terlepas dan terhindar dari menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Azza wa Jal, ini pahalanya sama seakan-akan kita telah memerdekakan budak.
Kenapa? Karena seorang yang menjadikan orang lain yang berkecimpung di dunia kesyirikan, yang menghalalkan jimat-jimat dan menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab penyembuh atau penangkal dari suatu penyakit, ini sama dengan dia telah melepaskan seorang muslim dari perbudakan terhadap syaitan. Karena orang yang melakukan kesyirikan itu hakikatnya mereka diperbudak oleh syaitan. Mereka menghambakan diri kepada syaitan. Maka dari itu, jimat-jimat itu bukan sekedar dipakai begitu saja. Syaitan tidak akan mau membantu. Tapi syaitan membantu manusia tatkala manusia itu meminta bantuan terhadapnya, namun harus ada sesuatu yang diberikan berupa pemberian, termasuk dari penyembelihan, termasuk dari keyakinan terhadap kemampuan syaitan untuk melakukan sesuatu kejahatan. Dan tentu saja seorang muslim meyakini bahwa setiap apa yang dilakukan oleh syaitan itu merupakan perkara yang terjadi atas izin Allah. Mungkin kita katakan bahwa ketika syaitan bekerja sama dengan para dukun untuk menghindarkan suatu bahaya yang menimpa seseorang, atau menghilangkan suatu penyakit yang Allah turunkan kepada seorang hamba, namun itu semua terjadi atas izin Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang dilakukan oleh syaitan itu benar. Bisa terjadi. Semacam ada orang sakit, datang ke dukun dengan bantuan syaitan, sembuh dia. Kadang Allah izinkan kesembuhan itu. Untuk apa? Untuk membuat syaitan itu semakin takabur. Dan membuat manusia yang datang ke dukun itu semakin merasa bahwa dukun dan syaitan itu benar. Tapi semua itu terjadi atas izin Allah. Bukan atas izin syaitan, iblis, la'natullah alaih, dan bala tentaranya. Kenapa? Karena memang syaitan, demikian pula ru'usus syayatin, iblis, itu adalah makhluk, sama kayak kita. Jadi, iblis, syaitan, itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas izin Allah. Sama dengan kita. Kita berupaya, kita bekerja, kita melakukan beberapa hal, usaha. Itu semua tidak mungkin bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Ada orang yang dimudahkan dalam maksiatnya. Apakah ketika orang bermaksiat lalu maksiat itu dimudahkan jalannya, lalu dia bisa memetik kesimpulan bahwa Allah tidak murka dan perbuatannya itu benar? Jawabannya kan tidak. Terkadang Allah memudahkan maksiat itu terjadi tanpa ada yang mengetahui bahwa kita adalah pelaku maksiat. Padahal kita telah menyembunyikan suatu dosa yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kadang Allah ingin melalaikan kita. Jadi jangan anggapan, oh berarti perbuatan saya ini benar. Karena buktinya Allah tidak menegur saya. Ada orang-orang yang Allah istidraj mereka. Allah ulur-ulur mereka. Allah perlalaikan mereka. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, kami akan lalaikan mereka dari arah yang tak mereka sangka-sangka. Nggak nyangka kita ternyata sudah selalai itu. Sudah sedalam itu lubang yang kita gali. Lalu kita terjerumus di lubang yang kita gali itu. Dan ada sebagian yang bisa naik kembali ke area daratan. Kadang ada yang tak mampu lagi naik. Saking dalamnya lubang yang telah dia gali. Akhirnya dia murtad keluar dari keislaman. Jadi jemaah dibolehkan Allah Azza wa Jalla, ketika kita dapati ada orang-orang yang datang ke dukun, berobat lalu sembuh, jangan pernah beranggapan bahwa syaitan yang menetapkan seorang itu sakit atau sembuh. Tidaklah yang terjadi di dunia ini, alam semesta ini, baik itu berupa kebahagiaan ataupun penyakit, kecuali itu semua atas izin Allah. Atas izin Allah semua itu. Andai kata pun misalnya kita dapati ada syaitan yang bekerja sama dengan para dukun untuk menyihir seseorang, untuk membuat seorang itu merasakan gangguan-gangguan syaitan sampai dia meninggal dunia, itu semua pun terjadi atas izin Allah. Kalau kita katakan apakah syaitan itu bisa membunuh manusia? Jawabannya bisa saja kalau Allah izinkan.
Tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan mungkin terjadi. Tidak mungkin akan bisa terjadi atas izin, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah, pemahaman dasar dalam aqidatut tauhid yang mesti kita bekali dalam jiwa-jiwa kita. Dalam hadis Sa'id bin Jubair ini, dari asar ini, bagaimana beliau mengkhabarkan kepada kita bahwa orang yang memutus jimat yang dipakai oleh orang lain itu sama dengan dia telah memerdekakan seorang budak. Kita maklumi bahwa keutamaan memerdekakan budak itu adalah terbebasnya, terhindarnya seseorang dari neraka. Semakin banyak budak yang dia merdekakan, yang dia itu adalah orang yang statusnya budak, lalu dijadikan sebagai orang yang merdeka, dia beli lalu dia merdekakan, dia bebaskan, ini akan membuat semakin banyak pula hal-hal yang akan menjadikan dia terhindar dari siksaan api neraka. Sekian disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda berkaitan dengan keutamaan memerdekakan budak. Kata Nabi, man a'taqa raqabatan mu'minatan, a'taqallahu bikulli irbin minha, irban minhu minan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memerdekakan seorang budak mukminah yang beriman. Beda budak kafir. Budak kafir tidak ada keutamaannya untuk dimerdekakan. Tetapi yang diinginkan di dalam hadis ini adalah budak yang beriman. Barang siapa yang memerdekakan budak yang beriman, a'taqallahu bikulli irbin minha, irban minhu minan nar. Maka setiap dia memerdekakan seorang budak, Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh yang dia merdekakan. Artinya semakin banyak budak yang dia merdekakan, maka semakin terjagalah anggota tubuhnya dari siksaan api neraka. Makanya orang-orang zaman dahulu itu dari kalangan para sahabat, mereka berlomba untuk memerdekakan budak. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan orang-orang yang diperbudak dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang telah memeluk Islam. Disiksa oleh tuannya, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan luar biasa memerdekakan budak ini. Baik, jadi salah satu amalan yang pahalanya sama semacam memerdekakan budak adalah membantu untuk melepaskan jimat-jimat kesyirikan dari orang lain. Termasuk diantaranya membimbing, mengajak orang yang tidak kenal agama kepada agama dan menjadikan orang yang tidak mengerti tentang kesyirikan, lalu dia paham tentang kesyirikan. Sehingga dia menjauhi kesyirikan itu. Ini pahalanya seperti memerdekakan budak. Demikian pula, di antara amalan yang pahalanya seperti memerdekakan budak, yaitu bagi orang yang tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran. Lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi SAW, man tafa bil bait, barang siapa yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sebanyak 7 kali, thumma shalla rak'atain, lalu setelah itu dia salat 2 rakaat, kata Nabi, kana ka'idqi raqabah, seakan-akan dia telah memerdekakan seorang budak. Jadi keutamaan ini harus kita kejar. Ketika kita berada di suatu negeri yang tidak ada amalan yang mulia kecuali tawaf, maka berbanyaklah tawaf. Ketika kita berada di Makkah, tidak ada amalan yang paling mulia mengalahkan itu, tawaf. Dengan tawaf sunnah, yang tawaf tidak masuk di dalam ihram. Tawaf sunnah, habis salat subuh tawaf, atau habis isya kita ingin tawaf. Tawaf sebanyak 7 kali putaran. Bermula dari rukun Hajarul Aswad dan berakhir di hitungan ke-7 di rukun Hajarul Aswad juga. Lalu setelah itu salat kita 2 rakaat. Kata Nabi, kana ka'idqi raqabah, seakan-akan kita telah memerdekakan satu orang budak. Dan jelas tadi hadisnya, kata Nabi SAW, barang siapa yang memerdekakan seorang budak mukmin, a'taqallahu bikulli irbin minha, irban minhu minan nar. Maka Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak yang telah dia merdekakan. Baik.
Ini keutamaan yang pertama berkaitan dengan orang yang membantu orang lain untuk memutus jimatnya. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan untuk menyebarkan tauhid dan mengajarkan manusia betapa bahayanya kesyirikan itu. Sehingga ini termasuk dari melepaskan orang lain dari jerat-jerat syaitan, perbudakan syaitan. Karena hakikatnya orang yang memakai jimat, maka mereka telah diperbudak oleh syaitan. Hadis ini atau asar ini diriwayatkan oleh Waqi'. Ya, Waqi' yakni Waqi' Ibnu Al-Jarrah. Kemudian disebutkan dari asar yang lain, walahu an Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakha'i. Kanu yakrahuna at-tamaim kullaha min al-Qur'an aw ghairi al-Qur'an. Disebutkan oleh Ibrahim An-Nakha'i bahwa dahulu yaitu mereka para murid-murid Abdullah bin Mas'ud, murid-murid Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini kan sahabat Nabi karena dia jumpa dengan Nabi. Tapi murid-murid Abdullah bin Mas'ud yang mereka belajar kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, namun mereka tidak jumpa Nabi, maka generasinya namanya tabi'in. Tabi'in itu generasi yang lahir, belajar kepada para sahabat, tapi mereka tidak jumpa Nabi. Kalau mereka jumpa Nabi, maka mereka sahabat. Selama mereka beriman dengan kerasulan Nabi, dan mati di atas keimanan itu. Kata Ibrahim An-Nakha'i, kanu dulu murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, murid-murid sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu para tabi'in ya. Mereka itu yakrahun at-tamaim. Mereka sangat membenci tamaim, jimat-jimat. Kemarin sudah kita jelaskan ya, berkaitan dengan jimat-jimat yang dituliskan di dalamnya ayat Al-Quran. Sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian. Kalau itu jimat-jimat, mantra-mantra yang tidak bersumber sama sekali, maka ini jelas keharamannya. Alal itlaq, sepakat ulama. Tapi kalau ayat Quran yang digantungkan, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Sudah kita jelaskan ini. Tapi ingat, Ibrahim An-Nakha'i mengatakan bahwa dulu murid-murid Abdullah bin Mas'ud, mereka sangat membenci tamimah, jimat-jimat kullaha, semuanya. Semua jimat. Minal Quran atau ghairil Quran. Baik itu dari Quran atau selain Quran. Jadi pendapat yang benarnya memang, walaupun itu adalah ayat-ayat Al-Quran, kita tidak menggunakannya sebagai penangkal. Agar kita sembuh dari suatu penyakit, agar kita terhindar dari suatu mara bahaya, atau agar kita tidak terkena dari musibah-musibah yang melanda setiap orang. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai sesuatu yang kita kalungkan, kita gantungkan di pinggang, di leher, ini dapat menghinakan ayat-ayat itu. Belum lagi kalau kita bolak-balik masuk kamar mandi misalnya, bagaimana dengan jimat-jimat ini? Bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita gantungkan ini? Maka jatuh dalam menghinakan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita menyerahkan seluruh perkara kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat satu hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah menurunkan satu penyakit, pasti Allah akan menurunkan obatnya. Yakin kita bahwa Allah yang memberikan satu penyakit, dan Allah yang menurunkan obatnya. Kemudian dijelaskan oleh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, Waqi' dalam hadis ini, rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi' yang dimaksud adalah Waqi' Ibnu Al-Jarrah. Waqi' Ibnu Al-Jarrah ini gurunya Imam Syafi'i. Sebagaimana yang masyhur dari ucapan Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mendatangi guruku yaitu Waqi' Ibnu Jarrah. Aku mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku kepada guruku ini. Maka dia membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Menunjukkan bahwa maksiat itu membuat hati gelap. Satu maksiat yang diamalkan itu akan memberikan noda hitam di dalam hati. Semakin banyak maksiat, semakin banyak noda-noda hitam di dalam hati. Sehingga noda-noda hitam yang ada di dalam hati seorang hamba itu akan membuat seorang itu malas dalam ibadah. Maka ketika kita mendapati jiwa kita malas dalam ibadah, tidak semangat dalam bentuk ibadah berupa sholat misalnya, atau ajakan berta'awun membantu orang lain, termasuk di dalamnya malasnya, lemahnya semangat untuk belajar agama, alias ditimpa dengan masa fatrah,
Ini menunjukkan banyaknya noda-noda hitam di dalam jiwa kita yang mau dibersihkan. Baik. Lalu beliau mengatakan wa'lam bi anna al-ilma nurun. Ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Ilmu agama ini cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Hidup kita ini gelap jemaah. Tanpa ilmu agama gelap. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahayanya Allah itu enggak dikasih, enggak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Itu sekelas Imam Syafi'i, hafalannya yang hebat luar biasa. Satu kali dengar langsung hafal, dia masih mengatakan buruk hafalannya. Bagaimana dengan kita yang 100 kali dengar pun tidak hafal-hafal. Lalu menganggap bahwa hafalan kita hebat. Na'udzubillah. Baik, jadi Waki' Ibnul Jarrah ini siqatun. Beliau ini orang yang kuat. Kuat hafalannya, kuat catatan hadisnya. Beliau ini merupakan imam, sahibut tasanif. Beliau merupakan orang yang memiliki banyak karangan. Dan beliau meninggal pada tahun 197 Hijriah. 197 Hijriah. Adapun Ibrahim, yakni Al-Imam Ibrahim Ad-Nakha'i, siqah, merupakan ulama yang siqah, yang kuat. Min kibaril fuqaha, termasuk dari ahli fikih yang hebat, yang besar. Dan beliau meninggal di tahun 96 Hijriah. Ini Imam Ibrahim An-Nakha'i. Kemudian disebutkan ka'idul raqabah, orang yang melepaskan, membantu orang lain untuk memutus jimat yang dia pakai, maka ini pahalanya seperti memerdekakan budak. Maksudnya adalah aikana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabah. Pahalanya sama semacam orang yang telah memerdekakan suatu orang budak. Walahu ay rawa Waqi' aidan. Adapun kalimat walahu dan baginya dari Ibrahim An-Nakha'i, ini maksudnya adalah riwayat dari Waqi' Ibnul Jarrah juga. Wa kanu ay ashab Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan bahwa dulu sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud wahum min sadati tabi'in, yaitu dari kalangan tokoh-tokoh tabi'in. Abdullah bin Mas'ud ini jamaah, beliau ini merupakan ulama yang menjadi rujukan semeninggal Nabi. Semeninggal Nabi SAW. Beliau berdakwah di daerah Kufah. Karena ketika Nabi SAW meninggal, sahabat itu menyebar. Ada yang di Yaman, ada yang di Mesir, ada yang di Kufah, ada yang di Basrah. Nah, yang di Kufah ini Abdullah bin Mas'ud. Masyhur kisahnya ini. Beliau menjadi mufti, orang yang berfatwa di daerah Kufah. Dan dikenal bahwa beliau ini memiliki keilmuan yang begitu dalam, mengalahkan sahabat-sahabat senior yang banyak lebih tua dibandingkan beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di antaranya beliau pakar dalam ilmu tafsir. Di antaranya beliau memiliki akhlak yang sangat luar biasa, mirip dengan akhlaknya Nabi. Sampai sahabat mengatakan, kalau kalian mau melihat bagaimana sosok kepribadian Nabi SAW, lihat sahabat-sahabatnya. Di antaranya lihat Abdullah bin Mas'ud. Dari tutur katanya yang lembut, dari sosok yang sangat banyak menyerupai Nabi SAW. Makanya murid-murid Abdullah bin Mas'ud ini disebut dengan tabi'in. Tabi'in itu artinya orang-orang yang mengikuti, yakni mengikuti sahabat. Jadi kaum muslimin ini dikenal dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, 3 generasi emas kaum muslimin. Jadi Nabi punya murid sahabat. Orang yang hidup di zaman Nabi SAW, jumpa dengan Nabi, beriman dengan kerasulan Nabi, mati di atas keimanan itu, namanya sahabat. Walaupun dia nggak pernah melihat Nabi, semacam Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat buta, nggak pernah lihat Nabi dia. Bagaimana sosok Nabi, muka Nabi, wajah Nabi, paras Nabi, nggak pernah dia lihat. Tapi dia pernah jumpa Nabi. Dia hidup di zaman Nabi. Dia beriman dengan kerasulan Nabi. Dan dia mati di atas keimanan itu. Maka dia sahabat. Berbeda halnya dengan Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah. Demikian pula anaknya Al-Walid bin Utbah. Semua ini orang-orang yang hidup jumpa Nabi. Tetapi mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi. Dan mati di atas kekafiran itu. Maka mereka bukan sahabat. Adapun yang kedua, yaitu generasi yang mereka jumpa dengan murid-murid Nabi, yaitu para sahabat. Tapi mereka nggak jumpa Nabi. Maka mereka dikatakan sebagai tabi'in. Pengikut para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini para tabi'in. Demikian pula
Generasi yang ketiga yaitu orang-orang yang enggak jumpa sahabat tapi jumpa tabi'in. Mereka murid-muridnya tabi'in. Namanya atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi emas yang Allah kekalkan pujian terhadap mereka dan jaminan keridhaan Allah serta pengekalan surga terhadap mereka dalam Al-Quran. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang dahulu lagi pertama dalam memeluk agama Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang menapaki dan mengikuti jejak mereka dengan baik. Apa kata Allah? Allah ridha sama mereka, mereka ridha sama Allah. Allah siapkan surga dan Allah akan mengekalkan mereka di dalamnya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini Al-Qurun Al-Mufaddalah, 3 generasi emas. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang dikatakan sebagai generasi salaf. Orang-orang yang menapaki jejak mereka disebut dengan salafi. Jadi salafi itu berasal dari kata salaf. Salaf itu artinya pendahulu, orang-orang terdahulu. Adapun salafi, orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka ini orang yang masanya sangat dekat dengan Nabi. Lalu mereka mewarisi ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan makna al-atharain ijmala, makna 2 athar ini secara global. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-ikhbar anna man azala an insanin ma yu'alliquhu ala nafsihi li daf'il afat falahu min ath-thawab mithla thawabi man a'taqa raqabatan min ar-riqqi. Limadha? Lianna hadha al-insan sara bi ta'liq at-tamaim musta'bidan lisyaitan. فإذا قطعها عنه أزال عنه رق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dalam 2 asar ini, riwayat ini menunjukkan kepada kita berkaitan dengan pemberitaan bahwa orang yang menghilangkan dari orang lain apa yang tergantung darinya, dari dirinya, jimat-jimat yang dia yakini sebagai sesuatu yang menolak atau menjaga dia dari mara bahaya, falahu minat thawab, maka dia akan mendapatkan pahala mithla thawabi man a'taqa an insan, man a'taqa raqabatan minar riqi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang telah memerdekakan seorang budak minar riqi, dari perbudakan. Lianna hadzal insan, karena sesungguhnya manusia itu, kata beliau, sara bi ta'liqit tamaim, ya, telah menjadi terikat hatinya dengan jimat-jimat tadi, musta'bidan lisyaitan, itu sama dengan dia menyembah setan. Kenapa? Karena dia menggantungkan kesehatan itu gara-gara pakai jimat. Demikian pula keberuntungan, dia kaitkan, oh ini gara-gara saya pakai jimat ini, makanya saya beruntung. Kalau dia menjual, dia katakan, oh ini gara-gara ada jimat yang saya pakai ini, makanya saya beruntung. Maka ini namanya dia telah mengaitkan hatinya dengan perbudakan kepada setan. Jimat-jimat itu kan dari setan. Fa idza qata'aha anhu, apabila dia telah memutus jimat-jimat itu dari orang lain, azala anhu riqqa syaitan, maka dia telah memutus perbudakan orang sama setan. Berarti dia merdekakan orang dari berbudak sama setan, dari berbudak sama setan. Ya, dilepaskannya. Berarti dalam hadis ini menjelaskan berkaitan dengan keutamaan membantu orang lain. Wa yuhki Ibrahim An-Nakhai, lalu Ibrahim An-Nakhai menghikayatkan an ba'di sadatit tabi'in, dari kalangan pemuka-pemuka para tabi'in, murid-murid Abdullah bin Mas'ud, annahum yu'ammimun al-man'a, bahwa mereka memutlakkan larangan. Bahwa larangan untuk tidak memakai jimat itu mutlak, mau jimat dari Quran atau jimat selain Quran. Min ta'liqit tamaim, dari menggantungkan jimat, walau kanat maktuban fiha Quran faqat, ya, walaupun hanya bertuliskan ayat Quran saja. Mungkin ada yang mengatakan, saya pakai jimat Ustadz, ya, tapi isinya ayat Quran tok, nggak ada yang lain, mutlak haram juga. Mereka melarang itu walaupun ayat Quran. Kenapa? Saddan lidzari'ah, untuk menutup celah. Karena kalau dibuka jimat pakai Quran boleh, maka nanti akan muncul pintu-pintu kesyirikan yang lain. Sehingga dalam agama ini jemaah ada namanya saddud dzari'ah,
menutup celah rapat-rapat agar kita tidak terjatuh dalam lubang yang begitu banyak. Samalah halnya kenapa membangun kuburan itu dilarang. Ya, kita katakan bahwa banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam menyembah kubur, ngalap berkah di kuburan, itu disebabkan karena kuburannya dihiasi, kuburannya dibangun, kuburannya diabadikan, kuburannya diagung-agungkan, sehingga jatuhlah orang dalam penyembahan terhadap kubur. Cobalah tengok orang-orang yang menyembah kuburan itu. Orang-orang yang ngalap berkah di kuburan para wali, di kuburan orang-orang soleh. Mereka meminta kepada mereka orang-orang soleh itu. Coba lihat, ada nggak kuburan orang soleh, kuburan para wali yang mereka datangi itu kuburannya biasa aja, datar tanah, ada nggak? Nggak ada. Pasti kuburannya diagungkan. Kalau bisa di kuburan itu, di setiap sisinya ada juru kunci. Dihias-hiasi. Diberikan lampu-lampu lentera. Bahkan ada kuburan orang yang lebih megah kuburannya dibandingkan rumahnya saat dia hidup. Nah, ini yang mau ditepis. Sehingga itu menutup celah memang. Demikian pula kenapa kita dilarang sholat di kuburan. Bukan karena kuburan itu najis. Nggak ada pendapat ulama yang mengatakan kita dilarang sholat di kuburan karena kuburan itu bernajis. Bukan. Tapi untuk menutup celah agar tidak terjatuh dalam penyembahan terhadap orang-orang yang sudah mati. Kecuali sholat yang memang dicontohkan Nabi. Yaitu sholat dalam keadaan kita belum mensolati jenazah. Sebagaimana yang warid masyhur hadisnya dari para sahabat Nabi yang menceritakan bagaimana Nabi SAW bertanya tentang keadaan wanita tua yang biasa membersihkan masjid Nabi. Mana wanita ini? Berapa hari Nabi nggak lihat? Nabi baru pulang dari berpergian. Nabi pulang, Nabi lihat mana wanita tua yang biasa membersihkan masjid. Kok nggak ada lagi? Ditanya Nabi sama sahabat. Maka kata sahabat, qad matat ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepada aku, kata Nabi. Tunjukkan aku kuburannya. Maka Nabi SAW mendatanginya dan sholat dengan sholat jenazah. Dengan takbiratul ihram dan menambah dengan beberapa kali takbir. Dari kaifiyat sholat jenazah yang masyhur. Dan ini pun kata para ulama, jenazahnya itu tidak lebih dari 1 bulan. Bukan udah jenazahnya udah puluhan tahun, 50 tahun lalu dia mati, baru sekarang kita mau sholatkan, enggak. Tapi jenazahnya tidak lewat dari 1 bulan. Artinya apa? Baru-baru meninggal. Maka boleh untuk kita mensolatkannya tanpa rukuk dan sujud. Karena memang penyembahan itu biasanya dilakukan dengan apa? Dengan cara rukuk dan sujud. Maka ini namanya saddud dzari'ah, menutup celah. Banyak dalam agama ini, banyak kita disuruh menutup celah rapat-rapat supaya enggak membuka sarana yang mengantarkan kepada dosa. Ya, banyak dosa-dosa yang banyak ini, kita tinggal menutup pintu saja supaya kita enggak masuk kena sambaran-sambaran dari dosa-dosa tadi. Ibarat kata kalau menyebar virus di luar sana, tutup pintu rumah kita, tutup jendela rumah kita, jangan keluar rumah. Aman kita. Begitulah kalau kita misalnya mau aman dari satu fitnah. Kita enggak terlalu banyak ya menempuh sarana-sarana, demikian pula prasarana yang mengantarkan kita kepada dosa. Kalau kita tahu bahwa, oh ini kalau kayak begini saya akan jatuh dalam dosa ini, tutup pintunya cepat. Jangan buka pintu cepat. Kalau kita tahu kelemahan kita adalah wanita, maka jangan mencoba untuk berinteraksi dengan wanita lawan jenis. Kalau itu bukan mahram kita. Karena kita tahu, kita akan terbuai, kita akan terlena dengan itu. Tutup. Ada yang japri perempuan, blokir. Ada yang mengantarkan kepada syahwat di dalam urusan-urusan media sosial, hindari. Tutup pintunya. Kalau kita tahu bahwa dosa kita ini adalah wanita, maka kurangi dalam bermedia sosial. Karena banyak fitnah di sana. Ini namanya apa? Orang yang menutup pintu rapat. Kecuali orang yang nggak peduli dengan dirinya. Nggak peduli dia. Udah nggak apa-apa lah, nikmati aja nasihat. Nanti tobat, kata dia. Nah, ini beda cerita lagi. Berarti hawa nafsu telah mendominasi dan mengalahkan hukum-hukum syariat. Sampai dia berani untuk melawan hukum syariat dengan hawa nafsunya. Ini beda cerita. Kemudian kata beliau, munasabatul atharain lil babi zahirah. Kata beliau, sisi kesesuaian dua athar ini dengan bab secara zahir. Kata beliau, fa inna fihima, di dalam dua athar ini hikayatul man'i. Terdapat hikayah, ungkapan berkaitan dengan larangan min ta'liqit tama'im mutlaqah. Berkaitan dengan memakai jimat secara mutlak. An haula'il ajilla, yaitu dari tokoh-tokoh mulia min sadatit tabi'in, dari tokoh-tokoh kalangan pembesar-pembesar tabi'in.
yaitu murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Terakhir, ma yustafadu minal atharain, yaitu berkaitan dengan apa yang bisa kita petik sebagai faedah dari dua athar ini. Faedahnya ada 3 kata Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, fadlul qat'it tamaim. Dalam hadis ini terdapat keutamaan untuk memutus jimat, untuk memberhentikan jimat, putus jamaah. Kalau ada anggapan ungkapan bahwa ini mendatangkan berkah, ini nggak boleh, nggak dipakai, ini berkah. Ada orang yang ya berjualan dia tidak mencuci wajannya, katanya ini kalau dicuci hilang berkahnya. Ada orang yang dia katakan bahwa keberkahan yang ada di rumahnya itu dari gorden rumahnya, sehingga gordennya nggak pernah dicuci. Kenapa gorden nggak pernah dicuci, Pak, Bu? Oh iya, karena ini berkah rumah ini gara-gara gorden ini nggak dicuci. Kalau dicuci gordennya ini akan hilang berkahnya, kata dia. Nah, ini sama, walaupun dia bukan jimat dari dukun, tapi dia menyandarkan satu sebab yang bukan sebab, sehingga bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Berarti dia anggap bahwa keberkahan itu gara-gara gorden yang sebenarnya itu bukan sebab. Ini bisa mengantarkan. Demikian pula hal-hal yang lain yang ada hubungannya dengan jimat-jimat dari dukun, tapi diyakini sebagai sesuatu yang bisa apa? Mendatangkan manfaat atau menghindarkan dari mara bahaya. Ini jimat namanya. Apalagi kalau sengaja diambil dari dukun, keris misalnya, berupa badi dari dukun, pisau, ya. Demikian pula hal-hal yang lain. Mungkin diambil botol dari dukun-dukun yang telah diisi dengan mantra-mantra jin misalnya. Lianna dzalika min izalatil munkar. Kenapa? Karena kalau kita memutus dari rantai kesyirikan, rantai jimat-jimat itu termasuk menghilangkan kemungkaran. Jadi pakai jimat itu bukan hal yang patut dibanggakan. Nggak kayak orang di media sosial sana, pakai jimat bangga dia. Ya, anak zaman sekarang nggak pakai jimat kata dia, mana hebat. Pakai jimat baru hebat kata dia. Padahal itu kemungkaran. Yang na'uzubillahnya orang zaman sekarang itu kalau bermaksiat bangga. Ini yang lucunya. Ini sangat menyedihkan jemaah. Bagaimana kita lihat anak muda zaman sekarang, semakin bermaksiat dia, semakin berkecimpung di dunia kemungkaran, makin hebat rasa dia. Zaman sekarang kalau kita nggak punya pacar, mana hebat kata dia. Berarti kamu nggak gentleman, nggak punya pacar. Dikiranya semakin dia punya pacar, semakin hebat. Padahal itu akan mengantarkan dia dalam perzinaan. Yang lucunya, orang tua zaman sekarang, kalau dia mendapati anak perempuannya tidak laku alias tidak berpacaran, maka dia mengkhawatirkan nasib anak perempuannya. Berarti anak perempuan saya percuma cantik, nggak ada yang suka sama dia. Kalau gitu saya carikan pacar, supaya bangga dia. Allahul musta'an. Malah bangga dia dengan itu. Ya, ada yang berkecimpung dengan dunia kesyirikan. Ya, dia menampakkan bahwa seakan-akan tubuhnya hebat. Mempan dengan bacokan, ditembak tidak mati misalnya. Tembus berapa peluru tapi tidak mati. Bisa berjalan di atas beling-beling kaca. Dibakar tidak mati. Naudzubillah, bangga dengan itu. Dia menganggap itu sebagai kelebihan yang ada pada jiwanya. Itu naudzubillah. Tanda-tanda akhir zaman kata Nabi SAW. Bagaimana hal-hal yang harusnya manusia malu, malah mereka bangga. Sampai nanti di akhir zaman, orang berzina depan orang lain tanpa busana. Dan mereka tidak malu dengan itu. Jadi sedikit-sedikit sudah nampak bagaimana orang menganggap aurat itu sudah bukan sesuatu yang luar biasa di mata mereka. Sehingga anak-anak kecil aja melihat wanita terbuka auratnya biasa aja mereka. Nggak kayak kita dulu. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau beliau melihat betis wanita hilang hafalannya. Zaman sekarang kita bukan betis yang terbuka. Bahkan terbuka dari seluruh anggota tubuh wanita dianggap biasa. Dan itu biasa-biasa saja menurut orang zaman sekarang. Bayangkan. Sekelas para ulama zaman dulu, Imam Syafi'i rahimahullah, ngelihat betis orang aja hilang hafalannya. Kita sekarang membiarkan anak-anak kita melihat apa? Tontonan-tontonan wanita-wanita yang terbuka auratnya. Lalu apa? Dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini tanda akhir zaman. Sampai kata Nabi, nanti kalian akan melihat orang yang berzina tanpa busana, terang-terangan dan tidak menyembunyikan aib dengan bangga sebagai sesuatu yang biasa. Biasa-biasa aja menurut mereka. Maka putus segala perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah jimat-jimat, ya, sesuatu yang merusak, ya, mendatangkan kemungkaran, putus. Kenapa? Karena pakai jimat itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya. Demikian pula kalau kita memutus jimat-jimat tadi, maka itu termasuk kita menghilangkan kemungkaran. Wa talkhisin nasi minasyirki, termasuk melepaskan orang dari kesyirikan. Maka dari itu jamaah yang wajib bagi kita sekarang belajar tauhid. Belajar bagaimana itu seluk-beluk tauhid. Dan belajar bagaimana itu contoh-contoh kesyirikan yang memang meretas
banyak di kehidupan kita yang kita anggap biasa. Belajar kita, keyakinan-keyakinan yang dibangun dari ajaran nenek moyang kita, ternyata itu kesyirikan. Banyak di antara kita yang anggap, oh biasa aja Ustadz. Karena memang itu udah adat tradisi budaya kami. Kami orang suku ini budayanya memang begini. Dianggap itu biasa-biasa aja. Padahal itu adalah sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan. Inilah pentingnya belajar terkait dengan masalah kesyirikan. Bukan untuk terjatuh. Tapi belajar berkaitan dengan seluk-beluk bahayanya kesyirikan itu agar kita tidak terjatuh. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, araftu syarr la li syarr, lakin li tawaqqihi. Aku belajar dan mengetahui keburukan bukan untuk aku terjatuh dalam keburukan, tapi agar aku hati-hati dari keburukan. Karena orang yang enggak tahu mana yang buruk dari yang baik, maka itu akan membuat dia mudah jatuh dalam keburukan. Kita kalau enggak tahu ternyata jual beli riba itu bahaya dan dosanya besar, enggak pernah kita belajar fikih muamalah ternyata riba itu bahaya dosanya, kita nggak tahu, kita anggap biasa-biasa aja. Ya nggak apa-apa lah, kita kan utang sama orang, kita lebihkan, anggap aja uang terima kasih. Dianggap biasa. Berusaha untuk dinormalisasi, padahal haram. Ya, Islam tidak membenarkan itu. Tapi ketika kita belajar, oh ternyata kelihatan ya. Ternyata nggak bisa sesuatu yang haram itu dinormalisasi dari bentuk syariat. Syariat mengatakan haram-haram, nggak bisa kita mainkan perasaan kita. Ya, namanya bentuk terima kasih sama orangnya, lebihkanlah sedikit. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Anggap aja uang terima kasih, kata dia. Ya, padahal di belakang itu ada orang yang terzalimi. Hakikatnya orang pinjam duit karena butuh duit. Dia sedang kesulitan. Ditambah lagi dia harus membayar dengan jumlah yang lebih. Ini menzalimi. Ya, maka Allah mengharamkan itu. Yang kedua kata beliau, tahriku ta'liq at-tama'i mutlaqa, haramnya menggantungkan jimat secara mutlak walau kanat minal Quran, walaupun itu adalah ayat Quran. Jadi pendapat yang paling kuatnya, yang benarnya, bahwa menggantungkan jimat walaupun itu adalah Quran, walaupun itu bacaan-bacaan Quran, potongan-potongan ayat Quran, itu adalah sesuatu yang dilarang, haram. Dan ini inda jama'atin minat tabi'in. Seluruh para tabi'in keumumannya mereka melarang untuk ini. Itu walaupun ada, mending tinggalkan aja lah. Untuk keluar silang dari silang pendapat lebih aman kita. Kalau ada silang pendapat, ada ulama membolehkan, ada ulama melarang. Maka keluar kita dari silang pendapat, nggak usah kita buat, lebih aman kita. Ya kan? Aman kita, selamat kita. Keluar dari silang pendapat lebih aman. Yang terakhir kata beliau yang ketiga, hirsus salaf an syiyanatil aqidah anil khurafat. Kata beliau dalam asar ini juga menjelaskan kepada kita faedah semangatnya para ulama zaman dahulu dari menjaga akidah anil khurafat, dari khurafat-khurafat. Khurafat itu dongeng-dongeng ya, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fiktif, katanya sih, ya. Seperti ini, seperti itu. Ya, konon katanya begini dan begitu. Kalau kita kencing di hutan harus permisi sama penjaga hutan. Kalau kencing di laut, permisi sama siapa? Penjaga laut, ya. Kencing di gunung, permisi dengan penjaga gunung. Kalau kencing kamar mandi, permisi sama siapa? Kenapa cuma di hutan permisi? Memangnya nggak ada penghuni di kamar mandi? Setan di mana-mana ada. Terus, kalau kita mau buang air kecil, kenapa mesti permisi sama setan? Memangnya ada apa? Memangnya setan yang punya hutan? Memangnya setan yang memiliki laut-lautan, yang punya gunung-gunung? Ya, jawabannya kan tidak. Kita baca bismillah, kita berlindung kepada Allah dari segala bahaya yang membahayakan diri kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya dari seluruh gangguan makhluk yang jahat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Dengan menyebut namamu ya Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada yang sesuatu yang memberikan mara bahaya. Wa huwas samiul alim. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Ya, baca bismillah, kata Nabi, baca bismillah itu akan menjadi tirai penutup antara mata pandangan setan dengan aurat anak cucu Adam. Baca bismillah kita. Ya, buang hajat saja. Ya, selama kita tidak buang hajat dengan cara yang dilarang dalam syariat, semacam buang hajat di tempat peristirahatan orang. Dia tahu ini adalah pohon para petani, mereka beristirahat di bawah pohon ini, lalu dia buang hajat di situ, dilarang. Ini nggak boleh. Nabi SAW melarang itu. Apalagi kalau itu adalah tempat tinggalnya orang. Kita tahu ini ada semacam tempat-tempat duduk, kata orang Makassar, semacam balai-balai, orang istirahat di situ. Lalu kita kencing di situ. Nah, ini nggak boleh, dilarang dalam syariat. Demikian pula membuang najis di jalan-jalan manusia. Kita tahu orang lewatnya cuma di jalan yang ini. Misalnya di pematang sawah, jalannya kecil.
Lalu kita buang kotoran kita di situ, buang hajat di situ, supaya kalau orang lewat terinjak misalnya. Nah, ini kezaliman, nggak boleh, dilarang dalam syariat. Ya. Demikian pula hal-hal yang lain berkaitan dengan adab-adab Islami yang lain. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.